Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fenty Alfianasari, NIM E2019-4043 akan membacakan ayat-ayat ekonomi. Ayat yang pertama yaitu surat Al-Imran ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harsi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Selanjutnya yaitu surat At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malukum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu surat Luqman ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau annallaha sahara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'mahu dhahiratan wa batinah. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik daripada yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya yaitu surat Al-Hadid ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi falladzina amanu minkum wa anfiqu lahum ajrun kabir. Artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Selanjutnya yaitu surat Ar-Rum ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudha'ifun. Artinya, dan suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak mendapatkan pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa takuna tijaratan taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya itu surat Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tuminu amanatahu falyattaqillaha rabbah wa la taktumu syahadah wa may yaktumha fa innahu asiman qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang-orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya yaitu surat Al-Anfal. Ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya yaitu surat Al-Hasr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu surat Yusuf ayat 47-49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasattum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un sidadu ya'kulna ma qaddamtum lahum illa qalilam mimma tuhsinun. Summa ya'ti min ba'di dzalika amun fi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Artinya, dia Yusuf berkata agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tunai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi dengan cukup dan pada masa itu mereka meremas anggur. Jadi itulah ayat-ayat yang saya bacakan tadi merupakan ayat-ayat ekonomi yang mana pada surat Al-Imran ayat 14 menjelaskan dasar ekonomi Islam. Selanjutnya surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan ayat perintah bekerja atau mencari nafkah. Pada surat Al-Luqman ayat 20 menjelaskan ayat produksi. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 168 menjelaskan ayat konsumsi. Kemudian surat Al-Hadid ayat 7 menjelaskan ayat distribusi. Kemudian surat Ar-Rum ayat 39 menjelaskan ayat riba. Lalu surat An-Nisa ayat 29 menjelaskan tentang ayat jual beli. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan ayat hutang piutang. Ayat tentang wadiah yaitu pada surat An-Nisa ayat 58. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 43 menjelaskan tentang ayat zakat, infak, dan sedekah. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 195 menjelaskan tentang ayat sedekah. Kemudian surat Al-Anfal ayat 41 menjelaskan tentang ayat sumber keuangan negara. Kemudian surat Al-Hajj ayat 18 menjelaskan tentang ayat investasi. Kemudian yang terakhir yaitu surat Yusuf ayat 47-49 menjelaskan tentang ayat manajemen. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya Fenty Alfianasari, NIM E2019-4043 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.